جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita sekarang akan mempelajari masalah tawakal. Sahih enggak? Ya. Masalah tawakal. Di halaman 92 dari kitab terjemahan. Baik, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dalilnya tawakal adalah firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dan berkata juga Allah di surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Kalau kita lihat dua potongan ayat ini, konteksnya itu berbeda loh. Di Al-Maidah 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ini konteksnya ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel itu mereka berada di suatu daerah dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri, ya, yang mana kata orang Bani Israel, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami enggak mau masuk ke dalamnya sampai mereka, yaitu penduduk negeri itu, keluar dari daerah itu. Jadi orang Bani Israel ketika itu ketakutan dengan penduduk yang ada di daerah itu, ya, takut dilibas, dibantai, karena mereka ini dari Mesir, sementara daerah itu daerah Filistin. Jadi kan di Mesir kan jadi buronan ketika itu, dikejar sama Firaunnya tenggelam gitu kan, sampailah kemudian di tanah Syam. Nah di daerah itu yang disebut Al-Ard Al-Muqaddasah, ya, atau bumi yang disucikan, Palestina maksudnya, ya. Nah tapi pas sampai sana ternyata udah ada penduduknya, dan mereka takut mengusik penduduk itu, takutnya mereka akan diperlakukan sama seperti di Mesir dulu gitu. Paham gak sampai sini, Pak? Tapi kemudian ada dua pria dari kalangan Bani Israel, sebagian ulama mengatakan itu Nabi Musa dan Nabi Harun, sebagian ulama mengatakan itu adalah dua orang yang beriman dari kalangan Bani Israel. Qala rajulani minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Kata dua orang ini, udah masuk aja yuk, kita masuk aja ke pintu negeri itu, ya. Kalau misalnya kalian masuk ke pintu negeri ini, fa innakum ghalibun, kalian bakal menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hendaklah hanya kepada Allah kalian itu bertawakal kalau kalian beriman. Itu konteksnya. Jadi konteksnya itu dalam menghadapi seakan menghadapi musuh lah gitu. Ketika antum ketakutan akan sesuatu atau seseorang dan antum diperintahkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk melakukan itu, tawakal, bismillah gitu loh. Itu konteks pertama, ayat pertama. Konteks ayat kedua ini di surat At-Talaq. Nah, di surat At-Talaq ini dalam masalah kekeluargaan dan rezeki. Dalam masalah kekeluargaan dan rezeki, ya, suratnya aja udah menunjukkan itu ya, At-Talaq. Tentang talak, ya. Di juz berapa surat At-Talaq itu, jemaah? Ayo sok, juz berapa? Hah? Enggak tahu tak? Juz berapa? Juz berapa belas? Ayo sok, silakan. Ayo. Juz 12 tambah ngawur. Juz 28. Si blokok.
Nah, juz 28. Surat At-Talaq. Ada waktu di SD dulu, ada emang kita program ini ngafalin juz amma alhamdulillah hafal, juz 29 alhamdulillah hafal, juz 28 juga disuruh hafalin. Nah, qadarullah di program sekolah itu juz 28 kelas 5 atau kelas 6 ketika itu SD disuruh pada hafal juz 28. Tapi untuk surat At-Talaq skip, jangan dihafalin. Kenapa? Karena ini tentang At-Talaq, tentang talak nggak baik. Paham gak maksudnya? Akhirnya murid-murid gak pada hafal. Mungkin teman-teman Anda sampai sekarang juz 28 hafal kecuali At-Talaq tuh. Sebenarnya ini kesalahan. Di antara kesalahan dalam pendidikan terhadap tahfidz Al-Quran adalah meninggalkan dalam satu juz itu beberapa surat hanya karena alasan makna seperti talak dan sebagainya. Nggak usah hafalin. Jangan berpikir ini anak kecil itu nggak pantas lah dia membaca ayat tentang talak, belum nikah udah membaca tentang talak. Anak kecil mana tahu, kan dia tugasnya cuma apa? Ngafalin, nggak ngemaknain gitu. Ini salah ya. Taib deh, sekarang masalah rezeki, masalah pernikahan, masalah apa-apa yang ada di pernikahan setelah menikah, itu semua harus dinikahi dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini kaidah yang betul-betul penting banget untuk kita mengarungi hidup. Ya, di sini mungkin yang paling tertua Bapak Pak Idrus misalnya. Ya, beliau punya contoh yang konkret, real sesuai kehidupan beliau, dan juga masing-masing kita juga punya contoh. Namun ya tentu orang yang lebih berusia itu pasti udah lebih banyak lagi koleksi misal-misal yang telah berlalu dari hidupnya. Tawakal itu membuat hati lebih tenang meskipun ada pikiran tentang masalah, tapi hati lebih tenang karena yang kita serahkan padanya adalah masalah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana itu semua takdir Allah. Teman-teman juga gitu, yang laki ataupun perempuan, ya, apapun masalah antum, sebenarnya problem fixernya itu Allah loh, ya, problem solvernya itu Allah, semua permasalahan. Cuman masalahnya, pertama kita tawakal nggak sama Allah, itu terlalu. Kedua, kita minta nggak sama Allah, gitu loh, ya, kita minta nggak sama Allah. Yang Allah inginkan dengan adanya masalah di hidup kita itu adalah supaya kita dekat sama Allah. Begitu juga dengan akhwat, ya, adik-adik akhwat, ya, yang mana anti pasti masing-masing punya masalah, penyakit misalnya, masalah sosial dengan teman, masalah dengan keluarga, masalah jodoh, ya enggak? Kadang-kadang seorang akhwat udah pengen sama seorang ikhwan, tapi walinya atau bapaknya nggak berkenan. Itu jangan kira hal yang ringan loh bagi kehidupan seorang akhwat. Kadang-kadang itu suatu problem yang nusuk ke hati dalam sampai bisa membuat pandangan mata itu kosong saking kepikirannya. Tapi kalau memang tawakal pada Allah, menyerahkan urusan pada Allah, rajin sholat malam dan mendekatkan diri pada Allah, insya Allah Allah ganti atau Allah tetapkan istiqomah, ya gitu. Karena apa? Karena Allah yang akan menjadi pencukupnya kalau kita tawakal. Dan sebenarnya Allah itu udah cukup buat kita sih untuk segala hal. Gimana nggak cukup? Orang kita sekarang hidup aja Allah yang urus dari sejak kita masih janin. Padahal kita pas janin itu ibadah kita enggak, zikir ya enggak juga. Kita cuma bisa nangis. Tapi ternyata Allah pelihara kita loh. Dan itu ketika kita masih di dalam janin, kita tuh terlalu mandiri sehingga sangat sendiri di situ. Interaksi sama siapapun nggak ada. Siapa yang membekali kita dan juga membackup kesehatan kita dalam janin? Allah Azza wa Jalla. Ibu kita ketika itu tidak bisa untuk membackup kesehatan kita kecuali dengan ikhtiar makan makanan yang baik, gitu kan. Tapi kita itu tahu apa ketika itu? Ternyata Allah yang pelihara kita. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Atau kata Allah Azza wa Jalla, id amsha'akum fi butuni ummahatikum. Allah lah yang telah menumbuhkan kalian berada di perut-perut ibu-ibu kalian. Ketika itu kita tuh sangat bertawakal pada Allah. Ya.
Kemudian terlahir dalam keadaan kita juga nggak tahu apa-apa dan kita serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Maka masa sih ketika kita udah bisa punya skill bekerja, udah bisa berpikir, akal sudah semakin sempurna, malah kurang tawakal sama Allah. Ya, maka semakin dewasa itu harusnya apa? Kita semakin dekat dan semakin menyerahkan urusan kepada Allah sambil ikhtiar. Oke, dikatakan di kitab terjemahan ini, tawakal kepada sesuatu artinya bergantung dan bersandar kepadanya. Tawakal kepada sesuatu artinya bergantung dan bersandar kepadanya. Seperti antum mengkaitkan sesuatu pada sesuatu lainnya, ini mentawakalkannya padanya. Begitu juga antum bersandar pada suatu sandaran, maka ini juga suatu tawakal. Tawakal kepada Allah artinya bergantung dan bersandar kepada Allah dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan yang ada pada Allah, baik dalam mendapatkan manfaat atau menghindarkan diri dari madarat. Jadi tawakal itu bisa dalam rangka jalbul maslahah atau manfaat, ya, atau menghindari madarat. Ya, jalbul maslahah seperti teman-teman di sini kan banyak yang dari kampung, dari Jawa Barat, datang ke Jakarta buat ngapain? Nyari kerja, mengais rezeki. Ini kan mendapatkan benefit dan manfaat. Ada advantage di balik petualangan antum di Jakarta ini. Ya. Dulu waktu misalnya masih di rumah, pertama kali antum mau ke Jakarta atau ke Bekasi ini, cium tangan emak enggak kira-kira? Cium tangan emak. Minta doanya enggak? Minta doanya. Dan bismillah kan habis itu jalan. Sampai sekarang sehat enggak? Sehat. Alhamdulillah. Udah berapa bulan coba? Atau berapa tahun antum telah berhasil untuk mengais rezeki bulanan di Jakarta ini? Belum mungkin nanti dapat jodoh Jakarta misalnya. Tawakal. Ini tawakal bergantung pada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan manfaat. Kemudian menghindarkan diri dari madarat. Menghindarkan diri dari madarat, ya. Kalau misalnya antum melewati tempat gelap atau tempat yang ditengarai oleh banyak orang, daerah itu daerah begal. Memang, tapi antum harus lewat, gitu loh. Bismillah. Bismillah. Minta sama Allah Azza wa Jalla perlindungan. Doa keluar dari rumah atau keluar dari tempat singgah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal menyerahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk menghindarkan diri dari kemudaratan. Kalau sudah bertawakal, ya, minta tolong sama Allah. Terus kemudian ternyata terjadilah yang terjadi dari cedera, celaka dan semisalnya. Itu gimana dong? Apakah Allah tidak menolong kita? Allah tetap menolong kita. Allah tetap menolong kita. Bahwasanya kecelakaan atau cedera di tengah jalan padahal kita sudah doa dan tawakal, itu bukan berarti Allah tidak memperhatikan kita. Melainkan Allah tetap memperhatikan kita dan menambah pahala kita dengan itu, insyaallah. Ya. Bahkan saya sampai pernah teman-teman ketika lagi sama istri, ya, ada istri, anak, ketika itu anak-anak masih satu. Nah, di belakang istri. Di tengah-tengah antara kami ada anak-anak, ya. Usia ketika itu mungkin udah 5 tahunan mungkin, ya. Di daerah Cilangkap waktu itu. Ada naik motor, kita bertiga, terus kemudian anak kan agak di tengah gitu loh, agak menuju tengah di tempat garis yang putus-putus itu di jalanan biasa. Jalannya kayak gini, segini gedenya. Jalan gitu, agak di tengah sedikit, bukan di tengah pas, tapi di jalur anak masih. Kemudian ada satu anak muda pakai motor, nggak tahu motor capung, ya, atau motor semisal itulah, motor-motor yang gegayaan tapi nggak jadi gitu loh. Nah itu 3 anak muda tuh. Ya, itu di samping anak, kemudian di samping kanan, berarti kan dia ngelewatin pembatas ini, ya, garis putus-putus itu apa sih namanya? Marka, ya. Nah, qadarullah di depan sana ada mobil, gitu loh. Jadi dia tuh serba bingung kan, serba salah. Dia kemudian nyenggol motor anak. Enggak, sebelum mereka itu hadir di kehidupan anak nih, sebelumnya. Berapa detik sebelumnya itu, anak ingetin istri. Udah baca doa belum tadi ya kita keluar rumah? Oh belum, yuk baca yuk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Anak-anak juga ikutan.
Baca, kita bertiga tuh baca itu doa itu. Tiba-tiba datang itu si banget itu tuh. Datang kemudian ada mobil depan nyenggol Ana, jatuh lah Ana, mereka juga jatuh. Ketika itu Ana ada sedikit berdarah, lutut sama kaki sedikit berdarah, tapi alhamdulillah istri anak nggak sampai apa-apa. Ana yang agak cedera sedikit ya, alhamdulillah. Warga kemudian nyiapin betadin. Nah, itu kemudian mereka kanan pakai celana pangsi, tapi tahu celana pangsi kan? Celana pangsi, celana ngatung, apa sih istilahnya? Celana bukan pensil, celana ngatung apa? Celana cingkrang. Udah lama sih Anda pakai sarung terus soalnya. Nah, pakai celana cingkrang, tapi yang loreng-loreng tentara gitu loh. Nah, itu habis mereka jatuh itu, Anda tetap diri gitu loh. Kemudian mereka tuh ngira bakal marah gitu. Ana bakal marah gitu loh. Kalau mereka nyenggol Ana. Ana diri, Ana pengen marah cuman nggak usah lah. Ya. Udah minta maaf sini sama saya gitu Ana gitu. Akhirnya Ana soguhin tangan Ana. Tangan Ana dicium sama mereka. Ana pakai masker, dicium. Enggak bolak-balik. Bau bolak-balik. Kalau bolak-balik enggak ada amplopnya enggak mau Ana. Ya, dicium tangan Ana mereka. Nah, ibrahnya apa coba? Padahal Ana baru bilang apa bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa kemudian langsung apa? Kecelakaan walaupun minor ya sedikit. Kalau misalnya orang yang tidak kurang beriman pada Allah, mungkin kok saya habis doa malah kayak gini gitu kan. Tapi Ana bilang enggak berpikir gitu. Malah ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah kulli hal. Di antara kenikmatannya apa? Wah, habis doa kayak gitu terus kecelakaan sedikit itu, kenikmatannya apa di antaranya? Tahu nggak tuh? Dicium tangannya sama mereka, itu kenikmatan. Gak tahu dah, naudzubillah juga sih. Anda nggak mikir bahasa enggaknya itu. Anda kemudian berapa waktu ke depannya, mungkin setahun atau kapan, Anda dengar di YouTube ada seorang yang dulunya itu beragama Islam dan dia beragama baik itu katanya anak pesantren dulunya. Qadarullah dia di YouTube itu dalam keadaan sudah kafir murtad. Dan ketika ditanya oleh presenter, kenapa Anda kafir? Ini orang Indonesia. Tapi presenter online ya, karena ketika itu pandemi ya. Kenapa kok Anda keluar dari Islam? Sebabnya apa? Sebabnya saya itu sudah doa naik kendaraan. Terus abis itu malah saya kecelakaan. Saya di situ nggak percaya ada sama Allah, nggak percaya saya habis itu. Saya langsung teringat Yesus dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Salah loh kalau orang bilang saya udah tawakal tapi Allah uji. Terus kemudian antum nggak percaya sama Allah, jangan salah. Maka kalau bismillahirrahmanirrahim Allah yang menjamin kita tawakal aja. Ternyata kecelakaan, antum wajib tetap beriman pada Allah. Di situ Allah uji antum tetap beriman nggak? Dengan doa antum itu. Begitu. Misalnya antum minta sama ya Allah tolonglah saya, keadaan makin buruk. Itu ujian dari Allah. Antum percaya nggak sama Allah? Nah gitu. Kayak misalnya Pak Idrus sebagai atasan, misalnya teman-teman sebagai anak buah. Wah Idrus tolong saya Pak Idrus. Saya begini. Mungkin minta kenaikan gaji misalnya dan seterusnya. Sebagai yang bijak, Pak Idrus nggak langsung ngabulin. Sebentar dulu, saya uji dulu. Bentar loh. Dalam hati itu saya uji dulu. Akhirnya diberikan beban yang lebih gitu loh. Ya. Oleh Pak Idrus sendiri gitu. Mungkin antum bilang, kan saya minta tolong kok malah dikasih tugas lebih gitu loh. Sekarang saya minta tolong tambahan rizki, tambahan gaji. Kok malah sekarang sebaliknya bukan nambah gaji malah kerjaan ditumpuk buat saya. Orang yang akalnya itu aktif dan baik, dia akan berpikir, ini pasti Pak Idrus ini pengen melihat kinerja saya nih, under pressure bisa nggak gitu loh. Ternyata antum membuktikan bisa saya, ayo. Dikira saya nggak bisa, bismillah, ayo kerjain tuntas. Abis itu ngeliat, oh ini memang dia benar minta kenaikan gaji karena memang dia merasa bisa untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan. Nah kalau ada orang misalnya minta gaji, Pak Idrus tolong dong tambahin gaji saya, tapi diuji sedikit tambahan beban gitu, malah ngamuk-ngamuk, mencak-mencak, nggak terima. Ini bahaya nih kalau nanti dia minta-minta lagi, cuma minta doang, tapi dia giliran diuji atau dikasih tugas dia nggak mau, gitu kan?
Pasti atasannya itu nggak suka dengan bawahan yang ketika diberi tugas mangkel, tapi THR minta paling awal. Nah ini, itu mental banyak orang di Indonesia ini. Nuntut THR paling getol. Dikasih tambahan di bulan Ramadan, beban tambahan pekerjaan, alasan, aduh kan bulan Ramadan gitu capek itu. Tapi minta THR paling getol. THR dikasih setengah gaji. Setengah gaji 4,5, THR-nya ditambah 2 juta 250, berarti berapa tuh? 6 juta 750, Masya Allah. Enak banget, Masya Allah. Ya, dikasih THR segitu. Masih ngebanding-bandingin sama perusahaan lain. Perusahaan sebelah THR full 100%, Masya Allah. Tapi giliran disuruh tugas di bulan Ramadan lebih, ini atasan kita nggak ada ya mercy-nya gitu. Apa mercy itu apa ya? Rahmatnya itu nggak ada gitu loh. Mercy-nya bukan mercy mobil ya. Rahmatnya nggak ada gitu. Tahu kita lagi Ramadan, dibebanin kayak gini gitu. Nah kalau kita pikir, kadang-kadang kita itu ngomongnya doang tawakal, tapi ketika diuji hilang tawakalnya habis itu. Iya, hilang tawakalnya. Maka tawakal itu teman-teman sekalian disebut di sini. Tawakal merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Orang tuh nggak bisa sempurna imannya kecuali setelah diuji dulu. Nggak sempurna imannya setelah diuji dulu. Baru dikasih reward yang lebih besar, fee yang lebih besar setelah diuji dulu. Karena kalau misalnya seorang anak atau anak buah, bawahan, dikasih gitu aja tanpa ujian, itu nanti bakal apa? Apa bahasanya? Kalau bahasa Betawi itu nyeloncong. Kalau bahasa apa ya? Nyeloncong tuh kayak apa ya? Nanti makin menjadi-jadi itu apa ya istilahnya? Coba. Nyeloncong tuh kayak nanti minta terus gitu loh. Iya, kebiasaan. Cuman ya kebiasaan buruk, tapi bukan itu sebenarnya. Nyeloncong tuh makanya kayak bersikap kurang ajar gitu, karena sering dikasih lama-lama ngelunjak. Ngelunjak. Gimana, Pak? Berutang. Narutak. Ya, nyarutak. Dengernya berutang. Iya, alhamdulillah nggak punya utang, jadi Anda nggak merasa tersindir nih. Ya, kesempurnaan iman seseorang dan tanda keberadaan iman pada diri seseorang. Al-firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jika seorang jujur kepada Allah dalam bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ingat, mencukupkan keperluannya. Kadang-kadang kita merasa perlu, tapi kok nggak dicukupin. Gitu loh. Kadang-kadang kita merasa perlu akan sesuatu, tapi belum Allah Subhanahu wa taala cukupkan untuk keperluan itu. Nah, gini konsepnya teman-teman, mindsetnya gini. Kalau misalnya antum perlu sesuatu, tapi belum ada, dan antum minta sama Allah dan belum dikasih, yang harus antum jadikan langkah yang pertama adalah husnudzan pada Allah, bahwa saja ini pasti ada hikmahnya. Iya, penundaan ini pasti ada hikmahnya, karena Allah Maha Bijaksana. Itu satu. Yang kedua, coba antum lihat lagi, apakah emang benar antum perlu sama itu, atau jangan-jangan ketergesan antum aja gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, pikirkan kalau misalnya mungkin Allah kasih sekarang, boleh jadi antum akan berbuat salah. Anak kasih contoh teman-teman, masalah jodoh deh. Karena ini banyak teman-teman muda yang mungkin butuh penyegaran iman dan tauhid pada Allah dalam masalah jodoh. Kadang-kadang, ya banyak loh sekarang yang perempuan yang menggalau, laki yang menggalau juga soal jodoh, nggak lama banget penungguannya, apalagi perempuan misalnya udah usia sekian nggak ada tentang jodohnya. Dia udah minta sejak 5 tahun lalu. Lah sementara dalam Islam kita tuh nggak boleh mengatakan saya tuh udah minta tapi kok masih belum jawab, itu nggak boleh. Dalam Islam itu namanya isti'jal. Isti'jal tuh tergesa-gesa dalam menanti jawaban. Nggak boleh loh kayak gitu sebenarnya. Ya. Jadi jangan cerita ke orang, aku tuh sebenarnya udah minta tapi Allah belum kasih. Itu sama dengan antum ngadu kezaliman dari Allah kepada makhluk, padahal Allah nggak zalim.
Allah belum ngasih karena apa? Pasti ada hikmahnya, itu satu. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya. Kemudian yang harus antum perhatikan juga adalah bahwasanya seandainya Allah kasih antum segera nih jodoh, belum tentu antum sebenarnya siap. Itu dua. Ketiga, apa tadi yang kebalik, yang kedua, yang ketiga ya. Tadi yang kedua adalah antum pikirkan lagi, emang bener nih antum sekarang butuh jodoh apa enggak? Jangan-jangan sebenarnya belum butuh. Jangan-jangan sebenarnya belum butuh dan belum siap sebenarnya. Iya. Beberapa orang tuh ada yang belum siap. Tapi dia ngerong-ngerong pengen punya jodoh. Dia sampai ngemis ke bapak ibunya, "Pak, cariin lah Pak di mana kek, di supermarket atau apa gitu, cariin gitu jodoh." Ya. Sama ibunya juga, "Bu, dari majelis taklim lah cariin Bu," gitu. "Enggak apa-apa yang perawan aku enggak dapat, yang janda gitu misalnya." Misalnya gitu. Ikhtiar Bu. Ya, udah cari kayak gitu bertahun-tahun. Enggak dapat jodoh. Tapi sementara selama 5 tahun pencarian jodoh ini, kelakuan dia enggak berubah. Playboy misalnya. Atau memang dia suka menghamburkan harta, menghamburkan uang. Setiap habis gajian, cepat habisnya. Dia ngaku saya butuh jodoh gitu. Tapi ternyata tingkah laku dia itu adalah orang yang belum pantas punya pasangan. Paham gak teman-teman? Antum lihat aja diri antum. Ya, lihat diri kita masing-masing. Kita kadang minta sama Allah sesuatu, tapi Allah tuh tahu kelakuan kita. Ente belum pantas. Memang butuh, tapi belum tentu itu pantas dan pas untuk sekarang hari. Belajar dulu. Nanti ketika, dan kalau misalnya pun Allah kasih sekarang, bisa hancur rumah tangga karena apa? Mungkin antum kebiasaan main-main, setelah punya jodoh ternyata pernikahan itu bukan main-main. Akhirnya tetap main-main di pernikahan, repot, hancur lagi gitu. Maka semua pasti ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang teman-teman, ketika kita bertawakal sama Allah, kadang-kadang terjadi suatu musibah pada diri kita, atau pada keluarga kita, atau pada ekonomi kita, yang orang mungkin nilainya itu jelek. Kesian banget ya fulan kayak gini-gini nih. Tapi kalau antum dalami, ini istilahnya kalau Inggrisnya mah blessed in disguise. Ya, blessed in disguise. Bukan disguise, guys, bukan guys yang itu, bukan. Disguise, blessed in disguise. Nah, gitu. Kalau Sundanya mah gitu. Ya, di blessed in disguise. Apa artinya? Ada keberkahan tersendiri, itu arti dari blessed in disguise. Ada hikmah di balik musibah. Nah, itu. Begitu. Yakinlah. Tawakal sama Allah sebelum kejadian dan tetap tawakal sama Allah setelah kejadian. Ya, itu tanda-tanda orang beriman itu. Jadi Allah akan mencukupi segala kebutuhannya sampai ia merasa tentram dan puas. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha balighu amrih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti melaksanakan urusan yang dikehendakinya, pasti. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kehendak Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah tawakal ada bermacam-macam. Pertama, tawakal kepada Allah. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Tawakal macam ini hukumnya wajib, dan iman seseorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna sesuai dengan dalil di atas. Yang kedua, tawakal sir, yaitu bersandar kepada yang mati dalam mendapatkan sesuatu yang manfaat atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Ini jelas kemusyrikan. Ada namanya istilah tawakal sir, bersandar kepada yang mati, kepada mayit. Jadi tawakalnya kepada mayit atau kepada yang gaib, ya, selain Allah. Ini syirik besar. Karena ia tidak dilakukan kecuali oleh orang yang meyakini bahwa mayat tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa di alam semesta. Tidak ada bedanya baik yang mati itu seorang nabi, wali atau tagut musuh Allah. Tapi ada suatu cerita yang ajaib. Mungkin Anda nggak tahu, pernah nyeritain ke Anda atau enggak. Waktu di Kalimantan itu, di suatu pesantren di tepi hutan ketika itu, ada beberapa kader atau guru di situ yang memang mereka itu sufi tulen yang suka menjalankan tarikat. Tarikatnya itu suka berdiam dan bertapa di tempat gelap, di bawah pohon gelap,
di ruangan gelap, di loteng, nggak pernah tuh kayak gitu, diem gitu, tafakur, ditemenin kopi sama rokok. Ini mah bukan tafakur ya, ini mah ya. Iya. Nah, ini mah ngopi itu mah ya. Nah, iya tapi benar kayak gitu. Rokok lintingan gitu loh, rokok kretek-kretek gitu. Sama ditemenin kopi hitam gitu kan. Nah, ada seorang bapak yang memang dia termasuk levelnya tarekatnya level sering lah gitu ya. Beliau cerita dulu waktu Bapak Fulan masih hidup. Bapak Fulan ini gurunya mereka. Waktu Bapak Fulan masih hidup, saya tuh di sini Ustaz. Anak waktu itu diustadkan loh mereka, ya. Iya. Jadi anak ustadz para ahli tarekat ketika itu. Iya. Anak waktu itu punya permasalahan yang bikin anak sedih banget, permasalahan keluarga saat itu, permasalahan uang itu. Tiba-tiba kemudian anak nama bapak nama gurunya Maksum, nama gurunya Pak Maksum. Kemudian anak langsung memanggil saat ketika itu, Pak Maksum tolong saya, Pak Maksum tolong saya. Padahal Pak Maksum itu ada di kecamatan lain loh. Tiba-tiba saat Pak Maksum terbang, datangin apa? Datangin anak. Ada apa Budi? Namanya Budi. Oh namanya Pak Budi. Ada apa Pak? Pak Mudi, namanya Mudi. Ya. Ada apa Mudi? Gitu. Terbang, entah dari kecamatan lain, terbang. Dan datang langsung tiba-tiba di depan dia. Gitu. Ada apa Pak Mudi? Langsung curhat habis itu. Antum percaya nggak bagi saya itu? Itu dia Pak Mudi itu. Bila ngomong anak sungguh-sungguh loh, lebih sungguh-sungguh dari kajian ini bahkan. Serius ini ngomong anak, bener Ustaz itu. Pak Masum datang ke anak terbang, anak lihat sendiri, anak saksikan sendiri, datang. Pede banget, cerita itu pede gitu loh. Anak nggak tahu kalau sekarang ketemu sama Pak Mudi ini, beliau guru sekolah di daerah Kalimantan Barat lah ada sekarang ya. Anda ingat kan Pak, bener gak Pak waktu itu sanatnya? Waktu itu antum cerita kayak gini-gini. Mungkin ketawa kali beliau sekarang. Anda gak tahu bener apa. Kalau misalnya bener itu terjadi, apa itu terus Pak maksudnya? Orang bukan? Jin pastinya. Gak mungkin orang. Kerasakti aja gak kayak gitu. Sun Gokong Isin the House aja gak kayak gitu. Ya kan? Tiba-tiba bisa kayak gitu datang memenuhi hajatnya. Ini kira-kira syirik gak jemaah? Jelas, ini syirik apa? Bisa syirik ini yang disebut tawakal, syirik ini syirik besar. Ada masalah minta kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Seperti menyandarkan diri kepadanya dalam mendapatkan rezeki atau semisalnya. Perbuatan ini termasuk syirik kecil karena kuatnya ketergantungan hati pada sesuatu. Jika bergantungnya itu hanya sekadar sebagai sebab dan Allah yang menentukannya, maka hal tersebut bukan masalah. Di samping pula, jika orang tempat ia bertawakal benar-benar memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan masalah. Misalnya dokter. Ya, antum berobat, dok, tolong dong dok. Ya Allah dok, tolong misalnya. Ya. Tolong obatin saya dok. Dia memang tahu Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya itu bergantung pada dokter. Dokternya ada, susternya ada, maka yang seperti ini syirik bukan? Ini termasuk syirik dan banyak pasien-pasien yang kayak gitu. Muslim pasiennya tahu Allah Ta'ala yang menyembuhkan, tetapi hatinya itu betul-betul bergantung pada dokternya. Ini syirik kecil ya. Keempat, tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya seperti mewakilkan sesuatu kepada yang lain dalam perkara yang bisa diganti oleh orang lain. Hal ini diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Allah berfirman menceritakan ucapan Ya'qub kepada anaknya, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai anak-anakku, pergilah kalian maka carilah berita tentang Yusuf dan suaminya. Begitu juga di MGI. Ya, kalau misalnya atasan memberikan perwakilan, sok kamu ini kerjaan kamu sana, anterin sana. Ini boleh. Dan ini juga bentuk melakukan tawakal, menyerahkan perkara pengiriman kepada orang ini. Ya kita juga selama ini tawakal sama JNE, JNT, si cepat, ninja. Loh, bolehkah bertawakal sama ninja? Ya boleh kalau ekspedisi mah.
bertawakal pada GoSend, GoFood, GoCar, GoRide, sebutin semuanya. Itu tawakal yang dibolehkan. Ya, tawakal yang dibolehkan. Karena itu seperti apa? Perkara yang bisa diganti oleh orang lain, diserahkan ke orang lain, dia tinggal melaksanakan amanah. Itu boleh. Nabi Muhammad telah mewakilkan kepada beberapa orang pekerja dan penjaga dalam mengambil dan membagi zakat. Beliau juga telah mewakilkan dalam menetapkan dan melaksanakan sanksi hukuman. Juga mewakilkan kepada Ali dalam membagikan kulit dan sebagian besar daging binatang sembelihannya pada waktu haji wada kepada yang berhak. Beliau juga mewakilkan dalam menyembelih sisa binatang kurban setelah beliau sembelih 63 yang seluruhnya berjumlah 100. Adapun dasar ijma'nya adalah seluruh umat Islam mengetahui masalah dibolehkannya mewakilkan sesuatu kepada yang lain. Wakil nikah pun boleh. Nikah diwakilkan boleh. Ya, selama maklum diketahui. Misalnya antum mau nikah sama fulanah di Bandung. Tapi antum ada tugas di MGI. Ya. Maka kemudian antum wakilkan ke brother antum. Boleh enggak? Boleh. Yang persetujuan antum. Mas, bang, tolong bang. Nikahkan saya. Saya wakilkan ke abang misalnya. Terus habis itu dia salah sama walinya perempuan itu. Udah gitu akad, saya nikahkan putri saya, Juminten binti saya gitu kan, dengan Ananda siapa gitu, sebutin nama antum. Walaupun kakak antum, ini perwakilan boleh sah. Perwakilan antum, abang antum bilang saya terima nikahnya adik saya, gitu. Iya sah. Asal antum tahu antum yang izinin dia menjadi wakil antum. Iya. Tapi nanti siapa yang bersanding di pelaminan? Nah itu. Ntar abang antum yang bersanding sama dia. Kacau, ntar salah foto. Lah ini kok beda, pengantinnya kok beda ya? Iya, amanah gitu. Itu. Tapi secara akad sah dan itu boleh. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah, udah jam 5. Enggak apa-apa Pak Yunus sampai sini. Tapi kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza ala istima'ikum dan terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.